Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Nimade Mahardini nomor absen 12 dan teman saya Nikomang Santi Jayantini nomor absen 18 akan mempresentasikan materi yang berjudul Proses dan Tujuan Pekerjaan Lapangan yang materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, materi yang pertama yaitu tujuan dan strategi melakukan pekerjaan lapangan. Pengertian pekerjaan lapangan. Pekerjaan lapangan atau field work adalah suatu proses untuk memperoleh informasi penting dengan cara yang sistematis dengan mengumpulkan data tentang operasi entitas secara objektif, mengevaluasinya, dan menentukan apakah entitas tersebut memenuhi tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Audit internal juga menyediakan data bagi manajemen untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Audit internal menerapkan praktik-praktik terbaik dalam mengaudit ketika melaksanakan tugas-tugas di lapangan. Selain itu, audit internal juga menerapkan kode etik yang dapat diandalkan saat mengumpulkan, menyusun, mencatat, dan mengevaluasi materi audit. Selanjutnya ada tujuan pekerjaan lapangan. Tujuan dari pekerjaan lapangan adalah untuk mendukung pengadaan keyakinan dengan menerapkan prosedur audit yang terdapat dalam program audit sesuai dengan tujuan audit yang telah ditetapkan. Dalam pengertian yang paling sederhana, pekerjaan lapangan adalah proses pengumpulan bahan bukti untuk mengukur dan mengevaluasi. Selanjutnya ada strategi untuk melakukan pekerjaan lapangan. Yang pertama ada kebutuhan pegawai. Pertimbangkan jumlah dan kualifikasi staf yang akan melakukan penilaian audit. Yang kedua ada kebutuhan akan sumber daya eksternal. Jika staf audit yang ada kurang memiliki pengetahuan khusus, harus diperoleh dari luar perusahaan. Yang ketiga ada sifat audit organisasi harus didefinisikan sebagai rencana ramping atau besar atau pengawasan bertingkat tergantung pada kompleksitas pekerjaan dan pengawasan yang diperlukan. Yang keempat ada tanggung jawab dan wewenang menggambarkan otoritas yang distribusikan ke setiap lini dan anggota staf dalam kerangka waktu audit sambil menyusun alur wewenang yang terkait dengan secara konsisten. Yang kelima ada struktur pekerjaan lapangan, kegiatan berurutan dihubungkan bersama untuk memastikan pengaturan alur kerja. Yang keenam, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulai pekerjaan lapangan. Proses pembuatan struktur pekerjaan lapangan menghasilkan waktu pelaksanaan pekerjaan lapangan. Yang ketujuh ada metode pekerjaan lapangan. Ada 6 metode yang digunakan dalam pekerjaan lapangan, yaitu observasi, konfirmasi, verifikasi, investigasi, analisis, dan evaluasi. Dan yang ke-8 ada metode pendokumentasian. Bagian ini mencakup pengumpulan bukti dan penyiapan dokumen kerja. Dan yang ke-9 ada penyusunan laporan. Struktur laporan direncanakan pada awal proses audit, misalnya survei pendahuluan yang menentukan arah pemeriksaan dan beberapa referensi yang menjadi temuan. Dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah rencana kontingensi. Rencana harus mencakup kondisi terbaik, normal, dan terburuk. Baik, materi yang kedua yaitu bagian-bagian pekerjaan lapangan, tujuan dan prosedur operasi versus audit. Tujuan dan prosedur audit merupakan hal yang berbeda dengan tujuan dan prosedur operasi. Dengan kata lain, tujuan audit berbeda dengan tujuan operasi sebagaimana prosedur-prosedur audit yang juga berbeda dengan prosedur-prosedur operasi. Tujuan-tujuan operasi biasanya ditetapkan oleh manajemen, sedangkan tujuan-tujuan audit biasanya ditetapkan oleh seorang auditor. Meskipun dua hal tersebut memiliki maksud yang berbeda, akan tetapi tujuan-tujuan audit masih memiliki keterkaitan dengan tujuan-tujuan operasi, yang dimana tujuan audit dirancang untuk menentukan apakah tujuan-tujuan operasi tertentu telah dicapai. Kemudian keterkaitan antara tujuan-tujuan tersebut juga berkesinambungan dengan penentuan prosedur-prosedur yang akan diterapkan. Tujuan audit dapat dicapai dengan menerapkan prosedur-prosedur audit guna menentukan apakah prosedur-prosedur operasi berhasil diterapkan sesuai dengan fungsinya dalam mencapai tujuan-tujuan operasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan kelompok saya, masih berkaitan dengan poin kedua, yaitu berkaitan dengan bagian-bagian pekerjaan lapangan, tujuan dan prosedur operasi serta audit. Adapun tujuan dan prosedur operasi serta audit ini dapat dijelaskan melalui
3 kegiatan. Yang pertama di sini ada kegiatan pembelian. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan satu tujuan operasi beserta prosedurnya berkaitan dengan kegiatan pembelian dan satu tujuan audit beserta prosedurnya berkaitan dengan kegiatan pembelian. Yang pertama di sini ada tujuan-tujuan operasi berkaitan dengan kegiatan pembelian, yaitu untuk mendapatkan barang-barang yang tepat berdasarkan kuantitas dan jenis barang, di mana prosedurnya Departemen Pengguna, bukan Departemen Pembelian, harus menyiapkan surat permintaan yang disetujui yang menyebutkan produk-produk yang dibutuhkan. Kemudian berkaitan dengan tujuan-tujuan audit tentang kegiatan pembelian, di sini yang pertama ada untuk menentukan apakah pesanan pembelian dikeluarkan hanya untuk pembelian produk-produk yang memang dibutuhkan organisasi. Adapun prosedur dari tujuan tersebut adalah telaah sampel pesanan pembelian untuk melihat apakah pesanan didukung oleh surat permintaan yang disetujui dan apakah ciri-ciri barang yang dibeli dalam surat pesanan barang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya di sini ada kegiatan pemrosesan klaim, yang dimana sama seperti kegiatan pembelian tadi, di sini saya akan menjelaskan satu tujuannya. Tujuan-tujuan operasi berkaitan dengan kegiatan pemrosesan klaim, yaitu untuk memproses klaim dengan segera, yang dimana prosedur operasi berkaitan dengan tujuan tersebut, semua klaim dimasukkan dalam daftar dan pemrosesan diawasi melalui laporan periodik. Kemudian di sini selanjutnya ada tujuan audit dan prosedur audit berkaitan dengan kegiatan pemrosesan klaim. Yang pertama, untuk menentukan apakah semua klaim yang diterima telah dimasukkan dalam daftar dan diawasi selama siklus pemrosesan dan apakah manajemen telah waspada akan adanya penangguhan yang tidak wajar. Adapun prosedur audit berkaitan dengan tujuan audit yang pertama tersebut adalah telaah sampel klaim yang dibayar untuk menentukan apakah sudah dimasukkan dalam daftar dan apakah telah diproses dalam waktu yang wajar. Periksa akurasi dan ketepatan waktu laporan ke manajemen tentang pemrosesan klaim. Baik, selanjutnya di sini kegiatan yang ketiga, yaitu kegiatan penerimaan. Adapun tujuan-tujuan operasi dan prosedurnya terkait dengan kegiatan penerimaan ini, yang pertama yaitu hanya menerima barang-barang yang dipesan. Kemudian prosedurnya berkaitan dengan tujuan tersebut, manajemen melakukan perhitungan, pertimbangan, dan pengukuran produk yang diterima dan menandatanganinya. Prosedur pengambilan sampel yang khusus diperbolehkan jika layak. Selanjutnya di sini ada tujuan-tujuan auditnya berkaitan dengan kegiatan penerimaan, yaitu untuk menentukan apakah hanya barang-barang yang dipesan yang diterima dan dalam jumlah sesuai dengan pesanan, yang dimana prosedurnya telaah sampel laporan penerimaan yang representatif untuk mencari bukti perhitungan, penimbangan, dan pengukuran. Bandingkan catatan gudang dengan kuantitas yang terdapat dalam laporan penerimaan. Baik, itu dia pembahasan mengenai poin kedua, yaitu tentang tujuan dan prosedur operasi serta audit. Selanjutnya poin ketiga, yaitu mengenai audit SMART. Selective Monitoring and Assessment of Risk and Trend adalah singkatan dari SMART, yang dimana maksudnya adalah pengawasan dan penentuan selektif atas risiko dan tren. Metode ini adalah gabungan antara penentuan risiko dan analisis audit dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan memungkinkan auditor untuk dengan cepat mengidentifikasi potensi masalah, tren yang tidak menguntungkan, dan fluktuasi yang tidak normal. 4 bagian sebagai elemen dasar proses audit. Yang pertama di sini ada pemilihan bidang kunci untuk pengawasan dan pemberlakuan. Kemudian bagian yang kedua yaitu berkaitan dengan pengembangan indikator kunci untuk pengawasan dan pemberlakuan. Kemudian bagian yang ketiga yaitu implementasi, dan bagian yang keempat pemeliharaan teknik audit SMART. Jadi ini dia pembahasan mengenai elemen tersebut yang tentunya masih saling berkaitan. Yang dimana di sini ada
Bagian yang pertama berkaitan dengan pemilihan bidang kunci untuk pengawasan dan pembelakuan. Kriterianya yaitu risiko yang dihadapi organisasi, lingkungan kontrol lemah, perubahan atau inisiatif baru, bidang masalah yang diketahui, kemampuan menggunakan teknik audit berbantuan komputer secara efektif, mutu informasi, likuidasi aset, kontrak utama, manajemen berkaitan dengan kekuatan dan fokus, kemudian pengawasan aktivitas yang lain. Pada saat yang sama, karakteristik audit SMART adalah relevansi, ketepatan waktu, kepekaan, keandalan, keterukuran, dan kepraktisan. Alat dan teknik yang digunakan adalah dalam audit analitik seperti pengamatan berkala, analisis statistik, analisis regresi, dan lain-lain. Prosedur yang mungkin termasuk penggunaan jumlah moneter, kuantitas, rasio, atau presentase. Kemudian di sini bagian yang kedua, yaitu pemilihan teknik audit SMART, yang dimana elemennya penugasan aktivitas audit SMART ke masing-masing anggota tim, mengupayakan pendokumentasian yang layak dan penyimpanan tersentralisasi, evaluasi periodik atas aktivitas audit, pertimbangan penggunaannya selama proses perencanaan audit tahunan. Manfaat utama audit SMART adalah meningkatkan penggunaan metode audit terbatas, meningkatkan jumlah audit, meningkatkan jumlah audit yang efektif, mengidentifikasi masalah tepat waktu, meningkatkan deteksi kecurangan, dan perencanaan audit tahunan. Baik, itu dia mengenai poin ketiga, poin yang terakhir dari presentasi kali ini. Jadi kesimpulannya, pekerjaan lapangan atau field work adalah suatu proses untuk memperoleh informasi penting dengan cara yang sistematis dengan mengumpulkan data tentang operasi entitas secara objektif, mengevaluasinya dan menentukan apakah entitas tersebut memenuhi tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Tujuan pekerjaan lapangan adalah untuk mendukung pengadaan keyakinan dengan menerapkan prosedur audit yang terdapat dalam program audit sesuai dengan tujuan audit yang telah ditetapkan. Strategi untuk melakukan pekerjaan lapangan yaitu kebutuhan pegawai, kebutuhan akan sumber daya eksternal, sifat audit organisasi, tanggung jawab dan wewenang, struktur pekerjaan lapangan, waktu yang dibutuhkan pekerjaan lapangan, metode pekerjaan lapangan, metode pendokumentasian, penyusunan laporan, dan rencana kontingensi. Tujuan dan prosedur audit merupakan hal yang berbeda dengan tujuan dan prosedur operasi. Tujuan-tujuan operasi biasanya ditetapkan oleh manajemen, sedangkan tujuan-tujuan audit biasanya ditetapkan oleh seorang auditor. Meskipun dua hal tersebut memiliki maksud yang berbeda, akan tetapi tujuan-tujuan audit masih memiliki keterkaitan dengan tujuan-tujuan operasi. Kemudian di sini selective monitoring dan assessment of risk and trend adalah singkatan dari SMART, berkaitan dengan pengawasan penentuan selektif atas risiko dan tren. Metode ini adalah gabungan antara penentuan risiko dan analisis audit dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan mungkin auditor untuk dengan cepat mengidentifikasi potensi masalah, tren yang tidak menguntungkan, dan fluktuasi yang tidak normal. Baik, jadi sekian presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 6. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Saya tutup dengan selamat malam.